Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan, atas limpahan rizki, limpahan segala kenikmatan kita di dunia ini. Tentunya tidak henti kita sampaikan rasa syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia teladan yang dijadikan untuk uswatun hasanah, untuk contoh kita semuanya, umat Islam, dan memberikan atau menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambung dakwah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kewajiban kita semuanya sebagai umat Islam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini insyaallah kita akan coba membahas terkait dengan meneladani pahlawan dan pejuang Islam. 2 hari yang lalu, tepatnya mungkin 10 November, umat Islam di Indonesia terkhusus ya memperingati Hari Pahlawan Nasional, yang diambil nisbatnya daripada peristiwa 10 November 1945, di mana rakyat Indonesia terkhusus umat Islam kemudian ya dalam komando Bung Tomo meneriakkan kalimat takbir Allahu Akbar dan memerangi sekutu, terutama dalam hal ini adalah pasukan Inggris yang awalnya mereka datang ke Indonesia itu untuk melucuti pasukan Jepang yang sudah menyerah ya. Maka kemudian mereka justru berbalik ya, meminta kepada rakyat bangsa Indonesia ini untuk melucuti senjatanya dan menyerah kepada pasukan sekutu ya. Jadi peristiwa terkait dengan 10 November tidak bisa dilepaskan daripada fatwa jihad ya, atau resolusi jihad yang disampaikan Nahdlatul Ulama ya, Kiai Hasyim Asy'ari, yang menjadi fatwa umat Islam di Indonesia, terkhusus di Jawa Timur, terkhusus di Surabaya, untuk menyambut panggilan atau seruan daripada fatwanya resolusi jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari, dan umat Islam atau rakyat Indonesia kemudian berjuang. Ya, berjuang, kalau dalam sejarah itu pertempuran yang sangat berat ya, bahkan tidak sedikit 20.000 kaum muslimin meninggal dunia dalam pertempuran tersebut. Nah, bagaimana Islam melihat terkait dengan hal ini ya? Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah juga mengenang ya jasa luar biasa dari pahlawan dan pejuang Islam. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, Rasulullah sering mengenang, Rasulullah sering mengingat, sering menyampaikan terkait dengan keutamaan Ahlul Badar, keutamaan orang-orang yang berperang di perang Badar dan mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW juga banyak yang kemudian memotivasi para pejuang Islam, para pahlawan Islam, dan mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat terkait dengan gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang hari ini menjadi tujuan kita. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan setiap mukmin, dan ini sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 169 ayat 170, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para pejuang, para pahlawan Islam yang mati untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang mati untuk membela kehormatan Islam. Dalam ayat 169-nya dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yarzuqun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata,
Janganlah kalian mengira, janganlah kalian menyangka orang-orang yang mati, terbunuh, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka mati, ya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabbnya, di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Para pejuang Badar, para pahlawan Badar meninggal dan mereka membawa keutamaan, mereka mati syahid insyaallah, dan mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitupun pada perang-perang yang lainnya, perang Uhud, ya, perang Hunain dan yang lainnya, tidak sedikit sahabat-sahabat yang gugur kemudian mereka memperoleh pahala syahid, mereka memperoleh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan termasuk orang-orang yang meninggal, tetapi mereka orang-orang yang hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki yang sangat besar, mendapatkan karunia yang sangat besar, mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Dalam tafsir Jalalain disampaikan, ya, misalkan orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka ruh-ruhnya mereka itu ada di kantung-kantung burung-burung hijau, burung-burung surga, dan mereka bebas bepergian di surga kapan saja dan kemana saja. Bahkan dalam riwayat lain mereka mendapatkan buah-buahan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka belum mendapatkan kenikmatan sesungguhnya daripada surga. Inilah keutamaan daripada orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan saudara-saudara kita di tanggal 10 November 1945, ketika 3 bulan setelah Indonesia merdeka, kemudian kemerdekaan Indonesia ini berusaha dirampas, berusaha diambil oleh sekutu di bawah kepemimpinan Inggris, maka kemudian saudara-saudara kita kaum muslimin, rakyat Indonesia menyambutnya dengan pekikan takbir, dan mereka menyambutnya dengan panggilan jihad, dan mereka insya Allah mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kenikmatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kebahagiaan dengan adanya ruh mereka di bawah burung-burung surga yang bermaulan hijau. Bahkan mereka diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala berupa buah-buahan surga. Kemudian di kelanjutan ayatnya, di ayat 170-nya Allah sampaikan, farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, mereka gembira karena disebabkan karunia, disebabkan kenikmatan yang diberikan Rabb mereka, diberikan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada mereka. Mereka sangat bergembira, mereka sangat senang, farihin, ya. Mereka sangat suka, mereka sangat menyenangkan kehidupan mereka disebabkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga bergembira, senang, riang terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka dan belum menyusul mereka. Ya, mungkin termasuk kita, ya, orang-orang yang hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala namun belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusul mereka, maknanya untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka gembira juga karena mereka merasakan tidak ada kekhawatiran terhadap orang-orang yang belum syahid ini, belum terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak khawatir terkait dengan perkara-perkara dunia, ya. Dalam tafsir Al-Wajiz, ya, Profesor Wahdah Al-Zuhaili mengatakan para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu mereka merasa bahagia, merasa senang atas pemberian berupa pahala yang sangat besar, berupa kemuliaan yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga bergembira terhadap apa-apa yang akan diterima oleh para mujahid mereka yang masih hidup sampai hari ini. Mereka juga bergembira. Kenapa mereka sampai bergembira? Maka dalam tafsir Al-Wajiz
karya Wahbah Zuhaili itu dikatakan karena orang-orang yang beriman, para mujahid yang hidup setelah masa mereka itu, mereka tidak khawatir terkait dengan musibah yang mereka timpa. Mereka tidak khawatir terhadap musibah yang menimpa mereka, dan mereka juga tidak bersedih terkait dengan kesenangan, kemudahan, keindahan dunia yang terluput dari mereka, yang terlewat dari mereka. Jadi sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemuliaan orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari para pejuang dan pahlawan Islam yang mereka berjuang liillah kalimatillah, mereka berperang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka berjuang dan kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala mereka menjemput syahid, baik memang para sahabat yang memang hidup pada zaman Rasulullah SAW, mereka terbunuh pada perang Badar, pada perang Uhud, pada Hunain dan perang-perang yang lainnya, maupun para mujahid di Indonesia, rakyat Indonesia yang kemudian berperang dalam rangka memerdekakan Indonesia, maupun mereka berperang dalam mempertahankan Indonesia merdeka. Nah, inilah keutamaan dari para mujahid tersebut, ya. Mereka berjuang dalam 10 November 1945, 20.000 rakyat Indonesia, 20.000 kaum muslimin, 20.000 mujahid Indonesia, kemudian mereka menjemput syahid, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya orang-orang yang kemudian rakyat Indonesia tersebut tidak mendapatkan kematian, karena orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya syahid, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah apa yang bisa kita ambil sahabat WIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa kemudian gugurnya para pejuang Islam, gugurnya para pahlawan Islam? Maka hari ini kita mengenang mereka diperbolehkan dalam Islam, ya. Mengenang betapa heroiknya pejuang Badar, mengenang betapa heroiknya pejuang Uhud, betapa heroiknya pejuang atau mujahid sahabat-sahabat para perang Hunain dan perang-perang yang lainnya. Kita mengenang mereka, ya, membangkitkan emosi kita, membangkitkan semangat kita adalah perkara yang baik, ya. Begitupun ketika kita melihat, ya, pejuang-pejuang yang ada di Indonesia, mereka mati dalam mempertahankan Indonesia merdeka. Mereka berjuang bahkan terbunuh dalam rangka berjuang untuk Indonesia merdeka, mempertahankan Indonesia seperti yang terjadi, ya, peristiwa 10 November 1945 yang diperingati oleh rakyat Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Maka mengenangnya diperbolehkan menurut syariat, karena bisa memotivasi kita untuk berjuang lebih untuk iqamatuddin, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, pelajaran yang bisa diambil misalkan dari peristiwa 10 November 1945, bahwa mereka bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersungguh-sungguh untuk menjemput pahala syahid, pahala keutamaan orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ingin menjemput syahid? Karena mereka ingin bertemu dengan Rabb mereka, ingin bersegera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang kemudian memberikan rezeki kepada mereka, yang mengatur urusan mereka. Maka pahala orang-orang yang syahid dalam ayat ini, dalam surat Al-Imran ayat 169, ayat 170 adalah orang-orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan kenikmatan yang besar, mereka mendapatkan kemuliaan yang besar, mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita ambil dari kisah para pahlawan, para pejuang Islam yang gugur, yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, peristiwa 10 November 1945 mengajarkan kepada kita terkait dengan komando ulama, terkait dengan komando yang memang diberikan oleh para ulama. Bung Tomo dan rakyat Surabaya meneriakkan takbir Allahu Akbar dan berjuang fisabilillah memerangi sekutu Inggris itu atas dasar fatwa daripada Kiai Hasyim Asy'ari, fatwa ulama besar pada masa itu, dan itulah fatwa itulah yang kemudian diikuti oleh para pejuang Islam.
para pejuang dan rakyat atau umat Islam yang ada pada waktu itu. Maka hari ini sudah wajar kalau kita hari ini umat Islam kemudian menunggu dari fatwa-fatwa ulama, menunggu gerakan, instruksi, komando daripada para ulama semuanya, karena sejarah mengajarkan dalam perang apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang memerintahkan, Rasulullah yang mengkomando, Rasulullah yang memfatwakan. Dalam perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, semuanya di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks keindonesiaan, peristiwa 10 November 1945 memberikan contoh kepada kita semuanya agar kita mulai taat terhadap para ulama, agar kita mulai menuruti apa instruksi dan pendapat dari para ulama, karena para ulama tersebut yang memberikan arah perjuangan kita ke depan, sebagaimana Kiai Hashim Asy'ari yang memberikan arah dengan memfatwakan resolusi jihad, sehingga Bung Tomo, rakyat Islam, umat Islam, rakyat Indonesia kemudian mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berperang dengan orang-orang sekutu atas komando dari para ulama. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, sahabat WIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperingati 10 November 1945, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari para pahlawan ini, kita bisa belajar heroiknya, kita bisa belajar untuk termotivasi untuk berjuang secara maksimal, berjuang secara penuh, sehingga mudah-mudahan Allah takdirkan kita juga mendapatkan pahala syahid sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang mati syahid tersebut adalah orang-orang yang hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kita pahala syahid, meskipun kita memang tidak ditakdirkan untuk tidak syahid, mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kesungguhan kita, keseriusan kita dalam rangka iqamatuddin, dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mengantarkan kita ke dalam catatan syahid sebagaimana syahidnya orang-orang sebelum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.